Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam sebuah TikTok, Ustadz Abdus Somad ditanya tentang bagaimana mencium tangan atau kepala tokoh agama lain. Pertanyaan datang dari penggemar Ustadz Somad dan beliau sendiri merasa jika pertanyaan itu dijawab maka itu merupakan pancingan dan dia merasa akan dibenturkan dengan imam besar Masjid Istiqlal. Benar bahwa pertanyaan ini sangatlah terkait dengan tindakan imam besar Istiqlal yang mencium kepala Paus Fransiskus saat acara kunjungan Paus ke Istiqlal beberapa waktu lalu. Meskipun UAS menyatakan bahwa dia tidak mau dibenturkan dengan Imam Istiqlal, namun dia tetap merespon pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. UAS memulai menjawab dengan menyatakan beberapa hal seperti judi, zina, khamr, narkoba, dan Allah punya anak, mana yang paling besar dosanya? Apakah Anda mau mencium tangannya? UAS menyatakan bahwa Anda semua pasti tidak akan sanggup mencium tangan orang yang judi, zina, khamr, dan narkoba. Untuk mencium mereka berempat saja, Anda pasti nggak mau. Apalagi Anda mencium tangan mereka yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Dalam tafsir saya, Ustadz Abdus Somad sebenarnya tidak membolehkan bagi umat Islam untuk mencium tangan atau kepala tokoh agama lain. Meskipun Paus adalah manusia suci dalam keyakinan Katolik, namun tetap saja tidak bisa mencium tangannya atau menghormatinya karena Paus menurut UAS adalah pihak yang juga meyakini bahwa Allah memiliki anak. Bagi orang seperti Ustadz Abdus Somad, orang sebesar apapun dan setokoh apapun, namun kalau secara keyakinan berbeda dengannya, maka orang itu tidak memiliki relevansi pada umat Islam. Bagi UAS dan mungkin mereka yang mengikuti ajarannya menganggap bahwa ajaran Trinitas Katolik atau Kristiani itu tidak bisa dimaklumi untuk alasan apapun. Kata Somad, toleransi itu punya batas dan hanya terbatas pada bidang muamalah, seperti bisnis dan kebutuhan pergaulan ekonomi. Sudah barang tentu pandangan yang dianut oleh UAS ini merupakan pandangan yang bukan aneh. Mereka umat Islam di Indonesia yang memiliki cara pandang dan perspektif seperti Ustadz Abdus Somad juga mungkin tidak sedikit. Mereka ini memiliki cara pandang yang strict tentang agama dan tokoh agama lain. Tidak boleh ditawar dan keyakinannya seperti itu. Jadi pandangan UAS yang menindakbolehkan mencium tangan atau kepala tokoh agama lain sebagai pandangan yang biasa saja sebetulnya, layaknya pendapat awam. Justru yang akan mengagetkan bagi saya dan mungkin orang lain jika Ustadz Abdus Somad memiliki pandangan yang berbalik, di mana dia membolehkan umat Islam untuk mencium tangan atau kepala paus atau tokoh agama lain. Mengapa mengagetkan? Karena untuk memahami tindakan Imam Istiqlal membutuhkan penjelasan teologis yang panjang, dan itu tidak mungkin datang dari Ustadz seperti Ustadz Abdus Somad. Ustadz-ustadz seperti UAS itu biasanya memiliki cara pandang keagamaan yang literal, tidak mau memikirkan panjang-panjang dan cenderung memahami perbedaan agama sebagai perbedaan yang harus dilakukan, juga pada tataran pergaulan. Pokoknya kalau beda keyakinan, batasi pergaulan atau tindakan tubuh meskipun pergaulan dan tindakan tubuh tidak merupakan bagian dari doktrin pokok agama. Ustadz seperti UAS mungkin tidak mau menerima kenyataan bahwa cara pandang teologi seperti yang dianutnya sudah mengalami perubahan. Bahkan perubahan itu tidak hanya terjadi pada tingkat wacana, namun juga pada tingkat nyata. UAS mungkin akan sulit menerima kenyataan bahwa antara Syekhul Azhar dan Paus Fransiskus membuka kerjasama antar umat Islam dan Katolik di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. UAS mungkin tidak mau melihat juga bagaimana keakraban antara Syekhul Azhar dan Paus Fransiskus itu terjadi pada setiap pertemuan mereka. Mereka berdua bahkan tidak hanya bersalaman, namun saling berpelukan dan saling menempelkan pipi satu sama lainnya. Gerak dan tindakan tubuh seperti salaman, cium tangan, dan lain sebagainya itu tidak masuk dalam kategori keyakinan, karena kita memang diwajibkan untuk bergaul secara baik meskipun dengan umat yang berbeda agama. Salam, mencium tangan, saling memeluk antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda adalah respect, saling menyayangi, dan welas asih. Jika respect, saling menyayangi, dan welas asih itu dianggap lebih berat dari zina, judi, dan minum khamar, gara-gara itu dilakukan pada mereka yang berbeda agama, maka hal itu mungkin agak aneh. Al-Quran jelas mengatakan bahwa orang tua, pihak keluarga, dan lain sebagainya itu aja dihormati sebagai orang tua, termasuk menjaga perilaku hormat dan sopan serta sayang pada mereka, meskipun mereka berbeda keyakinan dan agama dengan kita. Mengapa orang seperti UAS ketika melihat keakraban Imam Besar Istiqlal dan Paus Fransiskus tidak menggunakan perspektif teori maslahah atau teori kebaikan publik? Jika UAS menggunakan teori maslahah sebagai cara menjelaskan dan menjawab pertanyaan di atas, maka tindakan saling memeluk dan mencium pipi antara Paus dan tokoh agama Islam sesungguhnya tindakan simbolik yang berdampak pada terjadinya perdamaian
kesaling sayangan di tingkat para pengikut agama mereka masing-masing. Umat di bawah akan merasa bahagia karena pimpinan mereka saling menghormati dan saling memberikan kasih sayang. Umat di bawah pasti akan mengambil kerukunan mereka sebagai patokan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Antar umat beragama sesungguhnya tetap bisa menjadi saling rukun karena pemimpinnya juga rukun. Bayangkan jika para pemimpin agama yang berbeda-beda itu tidak menunjukkan respek dan tidak menunjukkan saling menghormati di ruang publik, maka apa jadinya dengan masyarakat antara agama di akar rumput? Pasti kita tidak akan senang kita melihat umat akar rumput bermusuhan dan tidak memiliki figur panutan mereka yang saling rukun dan harmonis. Dari sisi kepentingan umum atau maslahah, saling peluk dan saling menempelkan pipi antara pimpinan itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ustadz Abdul Somad tidak tahu jika kerjasama antara Paus Fransiskus dan Syekhul Azhar membangun banyak proyek perdamaian dan persaudaraan di banyak negara, bahkan di negara-negara Islam di Timur Tengah. Tokoh sekelas Syekhul Azhar pasti memiliki argumentasi baik teologis maupun non-teologis ketika beliau akrab dan bekerja sama satu sama lain. Tidak mungkin tindakan tokoh-tokoh sebesar itu dilakukan secara ngawur dan asal saja. Sebagai catatan, cara pandang Ustadz Abdul Somad yang menempatkan mencium tangan pimpinan agama lain sebagai lebih berat dosanya dibandingkan zina, khamar, dan judi, itu menurut saya tidak memiliki dasar yang kuat. Sebaiknya tokoh agama bisa meniru Syekhul Azhar yang sudah mempelopori kerjasama dengan paus dan tokoh-tokoh agama lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan seorang Ustadz Abdul Somad? Saya pikir kita semua pasti kenal dengan beliau, termasuk juga di kalangan non-muslim, ya kan? Karena memang Abdul Somad ini terkenal, dia adalah seorang yang benci dengan non-muslim, sampai dia juga pernah menghina ya agama Kristen ketika dia mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir dan sebagainya. Nah, baru-baru ini kalau dia mengatakan bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu adalah berbahaya bagi umat muslim, ini juga adalah sebuah pandangan yang akhirnya mendapatkan banyak respon dari saudara-saudara kita yang dari muslim itu sendiri, teman-temannya. Dan berikut tadi kan kita sudah melihat juga bagaimana yang sudah disampaikan oleh Syafiq Hasim ya, dan pada kesempatan ini nantinya juga teman-teman bisa memberikan pandangannya mengenai apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Abdul Somad ini, karena beliau mengatakan ya kedatangan paus itu berbahaya dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sebuah pandangan sempit ya, yang seharusnya bagi seorang atau sekaliber Abdul Somad tidak akan pernah berpikiran sempit apa yang dia pikirkan itu. Tapi ya itulah dia, kalau sudah namanya Abdul Somad ya tidak pas kalau tidak dia menyampaikan hal-hal atau ujaran kebencian terhadap seseorang yang berbeda pendapat ya dengan dirinya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mencoba membacakan beberapa komentar yang ada. Yang pertama sekali dari Eni Heriani. Saya Islam, saya bangga Paus datang ke Indonesia, itu membuktikan toleransi umat beragama di negara ini lebih baik dan tidak membeda-bedakan seperti negara lain yang kebanyakan rasismenya. Ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Henjesa Putra. Ya, sebagai umat Katolik saya mengucapkan banyak terima kasih kepada UAS karena makin menambah tebal keyakinan akan agama yang saya anut ya. Oke teman-teman, kita akan coba lihat saja berikutnya beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Putri Seridah yang menginginkan dan mencintai keakraban, kedamaian dan saling menghormati sesama manusia. Angkat jempol Anda. Oke, kita akan kasih jempol teman-teman. Nah, udah ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba melihat ada dari Bentrus Pria ya. Bentrus Pria, aku muslim tapi aku orang Jawa. Yang aku tahu dari zaman dulu di Jawa itu selalu menjunjung tinggi budi pekerti, toleransi dan kasih sayang. Makanya agama apapun bisa diterima di Jawa ini. Nah, keren sekali teman-teman ya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan ya sebagai umat beragama di Indonesia ini, teman-teman ya. Ada komentar dari Andi Purniawan, seseorang yang merendahkan orang lain niscaya dia sedang merendahkan harga dirinya sendiri.
Oke, betul sekali ya. Artinya bahwa dalam hidup ini kita tidak perlu sombong ya kan, apalagi kalau kita betul-betul ya merendahkan orang lain, merasa diri kita paling hebat, ya paling benar dan sebagainya ya kan. Ada komentar dari dari Volta ya. Dia penyebar radikalisme yang harus segera dimusnahkan agar Indonesia menjadi tempat toleransi umat beragama. Kalau saya nggak salah, beberapa waktu yang lalu juga seorang Ustadz Abdul Somad ya ditolak ya kedatangannya di negara Singapura ya, karena mereka mengenal Abdul Somad ini adalah penceramah yang menyampaikan hal-hal yang eh, semacam ujaran kebencian begitu teman-teman ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya dari Yosudarso, pandangan saya yang berbahaya bagi Islam bukan datang dari paus atau umat agama lain, tetapi datang dari umat Islam sendiri seperti UAS dan para Habib. Ya, itu dia teman-temannya. Jadi justru yang berbahaya itu bukan datang dari luar ya, tetapi dikatakan bahwa justru itu datangnya dari dalam seperti dari Ustadz Abdul Somad ini katanya teman-temannya, dan juga beberapa Habib-Habib yang lain. Ada komentar dari Budi Santoso, paus datang membawa perdamaian bagi siapa saja ya. Bagaimana lidah UAS ini secara lancang berani berandai dengan membawa orang yang berzina, judi, mabuk-mabukan ya. Sungguh benar adanya bahwa yang haram bukanlah apa yang masuk ke mulut, tetapi melainkan yang keluar dari mulut. Setuju ya. Dan ini paling terakhir nanti teman-temannya ada dari Mawaslah Diri ya, saya akan bacakan. Self ya, berkah dalam ya. Selaku umat Katolik saya hanya bisa berdoa dan berharap semoga perbedaan pandangan iman di internal saudara-saudariku umat muslim di Indonesia bisa selesai dengan baik. Semoga negara Indonesia kita ya selalu damai, tentram, tenang, dan kerukunan dengan yang berbeda iman selalu terjaga dengan baik. Bhinneka Tunggal Ika. Salam damai dari saya, umat Katolik. Nah, itu dia teman-temannya, keren sekali ya. Jujur bahwa saya pikir pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad khususnya terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebuah hal yang sangat keterlaluan, dan seharusnya sebagai seorang pemuka agama beliau tidak harus melakukan hal yang seperti itu ya. Teman-teman, itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.